Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Sampai berjumpa kembali bersama saya Bu Najmah. Ya. Pada audio kali ini kita akan membahas pertanyaan di saluran WA Bu Najma IKG, pertanyaan nomor 6 sampai 10. Baik, biar tidak terlalu lama durasinya, langsung saja kita mulai ya. Pertanyaan nomor 6. Mana yang tepat urutan normal sistem konduksi jantung? Silakan dibaca pilihannya ya. Ini banyak yang menjawab B dan ada juga yang menjawab C, tapi tidak menjawab yang A. Paling tidak ya teman-teman tidak mau menjawab yang A ya. Luar biasa. Pilihannya apakah B atau C teman-teman? Kalau misalkan dua-duanya dipilih, ada yang menjawab B dan ada yang menjawab C. Artinya masih banyak yang masih bingung. Ya kalau bingung tolong belajar ya teman-teman. Jangan dipelihara kebingungannya ya gitu. Baik teman-teman. Di kelasnya Pak Bu selalu menekankan ya, kalau teman-teman sungguh-sungguh belajar EKG, jangan sampai tidak hafal urutan normal sistem konduksi jantung. Urutan normal sistem konduksi jantung. Harus hafal teman-teman. Kalau nggak hafal ya wassalam ya. Jadi jadi yang namanya sistem konduksi jantung itu ya diibaratkan kabel listrik teman-teman ya. Gitu. Kabel listrik kan macam-macam ya. Baik. Jadi urutan sistem konduksi jantung yang normal yaitu harus dimulai dari S anode. Artinya sumber utama impulsnya itu harus dari S anode ya. Kemudian menyebar ke atrial ya. Kemudian menyebar ke avinode ya. Nanti di avinode eh, akan mengalami perlambatan, akan mengalami delay. Apa sih tujuannya? Ya tujuannya yang namanya energi yang dikirimkan oleh S anode ini jangan buru-buru masuk ke ventrikel. Biarkan ventrikel itu ngisi darah semaksimal mungkin ya gitu. Oke. Coba bayangin kalau tidak ada venode ya. Ya, kalau tidak kalau sampai tidak diperlambat impulsnya ya langsung mengaktifkan ventrikel ya ya nggak bagus buat si pasien apa buat jantungnya ya gitu belum maksimal pengisian ventrikelnya oke tiba-tiba sudah dikontraksi ya kan nggak bagus teman-teman ya begitu jelas ya yang keempat yaitu Purkin cell ya tolong jangan sampai bingung nih antara Purkin cell dengan serabut Purkins. Jadi yang namanya Purkin cell itu mulai dari his bundle sampai ke serabut Purkins itu namanya Purkin cell teman-teman atau conducting cell teman-teman. Ya, jadi memiliki kemampuan selain menghasilkan impuls juga bisa atau mampu menghantarkan impuls. Ya, jadi sekali lagi urutan normal sistem konduksi jantung harus diawali atau dimulai dari S anode, kemudian ke sistem konduksi di atrial, kemudian masuk ke avinode. Jangan lupa avinode diapain? Nanti impulsnya
diredam ya atau didelay. Setelah itu baru masuk ke Purkinje cell. Nah, atau conducting cell di ventricle. Mulai dari his bundle sampai dengan Purkinje cell. Ya, begitu. Nah, kenapa teman-teman ada yang jawab C nih? Nah, kan nggak ada atrialnya. Emang atrial ada sistem konduksi, Pak Bu? Ada, teman-teman ya. Kan ada yang namanya internodal pathway ya, menghubungkan antara S anode dengan atrium kanan atau kemudian menghubungkan antara S anode ke AV node. Ya, itu namanya internodal pathway. Tapi kan Pak Abu bikin ringkas dari S anode masuk ke sistem konduksi atrial, kemudian masuk ke AV node, kemudian baru ke Purkinje cell. Tolong jangan eh, salah urutannya atau jangan dibolak-balik ya begitu. Nah, sedikit clue aja nih teman-teman ya buat teman-teman buat catatan pribadi di otaknya ya. Ini kan yang namanya sistem konduksi Pak Bu umpamakan kabel. Jadi yang namanya kabel kan bisa menghantarkan AC/DC ya kan. Artinya dari S anode bisa ke Purkinje cell dan kemudian sebaliknya dari Purkinje cell ke S anode. Iya enggak? Ah, gitu. Tapi kan kalau eh, alirannya dari Purkinje ke S anode kan tidak normal, ya gitu. Jadi yang normal itu harus dimulai dari S anode, atrial, avenode, dan Purkinje. Jelas ya? Oke. Kita masuk ke pertanyaan nomor 7. Jika urutan sistem konduksi jantung normal, maka rekaman EKG yang dihasilkan yaitu, wow, luar biasa. Cuma satu jawaban memilihnya nih, yaitu C. Yes, betul sekali. Yaitu adanya gelombang P yang diikuti oleh kompleks QRS. Nah, selama ini teman-teman, ya, yang mungkin dianggap eh, benar. Tapi kalau kita menggunakan pemikiran yang logis, sebenarnya tidaklah tepat, teman-teman, terkait gelombang P yang diikuti oleh kompleks QRS. Dulu waktu zamannya Pak Abu belajar EKG, diajarkan seperti itu juga, yaitu kalau ada P diikuti oleh kompleks QRST, berarti irama sinus atau EKG sinus katanya, seperti itu. Tapi setelah Pak Bu pelajari, Pak Bu belajar dari mentor sana, mentor sini, ya. Ternyata sebenarnya bukan seperti itu pemahamannya, teman-teman. Ya, gitu. Jadi masih banyak nih teman-teman yang mengatakan bahwa yang namanya irama sinus atau sinus itu salah satunya itu adanya P yang diikuti oleh kompleks QRST. Ya enggak? Nah, ada enggak? Kalau yang masih ada dan tidak mau berubah, Pak Abu yakin sampai sekarang masih bingung, ya. Kalau jujur gitu, masih bingung sebenarnya dalam hatinya, ya, begitu. Oke, tolong perhatikan teman-teman. Ayo gunakan akal sehatnya, ya. Jadi teman-teman, jika urutan sistem konduksi jantungnya normal, yang tadi Pak Abu jelaskan di nomor 6 ya, mulai dari S anode, atrial, avenode, dan Purkinje cell itu akan menghasilkan gelombang P diikuti oleh kompleks QRST. Nih Pak Bu jelaskan pelan-pelan ya. Dari S anode, impuls dari S anode akan menyebar ke sistem konduksi atrium ya, akan menghasilkan gelombang P. Oke. Kemudian dari atrium impuls masuk ke avenode.
Jangan lupa ya, di AV node impuls diapain? Diredam atau di delay atau diperlambat. Tahu kan tujuannya? Memberikan kesempatan kepada kedua ventrikel agar mengisi darah secara optimal. Oke. Setelah dari AV node, ya. Oke, setelah dari AV node, impuls masuk ke Purkinje cell. Kemudian mendepolarisasi kedua ventrikel. Dapatlah kompleks QRS. Sampai nantinya terjadi repolarisasi ventrikel, dapatlah gelombang T. Makanya, jika urutan sistem konduksi jantungnya normal, maka gambaran gelombang-gelombang EKG yang terbentuk yaitu akan terbentuk gelombang P yang diikuti oleh kompleks QRST. Ya, apakah kalau ada EKG P diikuti oleh kompleks QRST sudah pasti normal? Belum tentu. Ya, bisa saja pada saat perjalanan tadi, ya perjalanan impuls dari atrial, ternyata otot atrialnya bermasalah. Ya, bisa mengalami enlargement, baik di kanan maupun kiri, bisa menyebabkan gelombang P-nya beda bentuknya. Atau pada saat impuls masuk ke AV node, di AV node ada masalah, mengalami pelambatannya yang luar biasa. Terjadilah perpanjangan yang namanya tail intervalnya memanjang, ya kan? Oke. Nah, kalau masuk ke Purkinje cell kemudian ada masalah konduksi di ventricle, bisa saja kompleks QRS-nya jadi lebar. Ya, begitu. Tapi kan tetap masih P diikuti oleh kompleks QRST. Jadi sekali lagi, kalau urutannya normal, tetap akan menghasilkan, terlepas dari normal atau tidak ya, tetap akan menghasilkan adanya gelombang P yang diikuti oleh kompleks QRST. Jadi selama ini yang teman-teman anggap eh, benar bahwa sinus atau irama sinus itu P diikuti oleh kompleks QRS sebenarnya kurang tepat teman-teman. Ya, oke. Ayo yang masih menganggap seperti itu, ayo tolong dirubah. Jika tidak, Anda akan selalu bingung selamanya. Ya. Atau kalau mau confirm ke Pak Abu, silakan japri aja ke Pak Abu ya. Nanti kita diskusi. Asal niatnya baik ya, gitu. Untuk kebaikan bersama-sama. Jangan sampai nanti tahu-tahu sudah ada di pelataran sehat, memberikan materi EKG, wah tambah banyak teman-teman kita bingung dan bisa buta baca EKG dan nggak nafsu lagi untuk belajar baca EKG, ya begitu. Makanya jangan heran sampai sekarang di nakes ini persepsinya EKG itu sulit, ya enggak. Ini fakta teman-teman. Maka dari itu ya, yang namanya ilmu pengetahuan itu dinamis teman-teman. Yang sekarang A, besok B ya nggak biasa ya gitu. Sekarang A, besok Z ya biasa teman-teman. Yang penting tidak apa namanya atau masih sesuai dengan logika kita ya gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 8. Ada berapa sumber pacemaker alami? Nah, istilah sumber pacemaker ini teman-teman, boleh teman-teman menggunakan istilah sumber irama. Boleh menggunakan istilah irama dasar. Boleh menggunakan istilah sumber listrik, sumber impuls, ya. Boleh atau sumber PLTA atau sumber genset, ya. Nah, alami artinya natural dari yang maha penciptanya. Jadi kalau ditanya ada berapa sumber pacemaker alami, ya jawabnya ada tiga. Yang benar-benar menghasilkan impuls secara spontan, ada tiga area yaitu SA node, AV node, dan Purkinje cell. Ya,
Seperti itu. Alhamdulillah nih, alhamdulillah nih ya jawabannya sudah betul semua. Pilihannya sudah betul semua ya, gitu. Luar biasa. Mantap. Lanjut ke pertanyaan nomor 9 ya. Oke, sebentar dulu. Pak Bu, kalau ditanya ada berapa sumber pacemaker, nggak ada alaminya ya. Nah, ini mah ya, betul nomor 9 ya. Baik, nomor 9 bertanya ada berapa sumber pacemaker atau sumber irama atau irama dasar atau sumber impuls. Wah, ini ada yang menjawab ada dua. Emang ada tiga, tapi kebanyakan menjawab ada empat ya. Gitu. Walaupun dua, ini mewakili kebingungan teman-teman. Jadi sekali lagi kalau bingung ya belajar ya dicatat nih apa yang sudah Pak Bu jelaskan atau yang Pak Bu tulis di saluran WA dicatat teman-teman ya. Dan nanti kalau ada soal yang sama walaupun Pak Bu bolak-balik eh, pertanyaan jadi jawaban atau jawaban jadi pertanyaan tidak salah pilih ya begitu. Jadi yang betul itu adalah ada empat. B ya, ada empat. Kan nggak ada alaminya, teman-teman. Ya. Jadi inti dari pertanyaannya ini adalah titik asal impulsnya ini dari mana saja atau berapa macam area. Ada empat macam area. Yang pertama yes anode, yang kedua atrial, yang ketiga venode, yang keempat Purkinje cell atau ventricle. Jelas, teman-teman? Nah, keempatnya ini ya, ini akan menggambarkan atau menghasilkan gambaran gelombang EKG yang beda-beda, teman-teman. Ya, makanya nanti teman-teman harus tahu nih ciri-cirinya ya. Nah, kita tunggu nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya, itu. Apa ciri EKG sumber pacemaker dari S anode, dari atrial, dari AV node, dari Purkinje cell dan ini wajib harus hafal. Jadi kalau teman-teman nggak diajarkan seperti ini, ya nggak mungkin bisa baca EKG. Bagaimana kita bisa menamai hasil rekaman EKG kalau kita nggak hafal ciri-ciri ini? Ya, gitu teman-teman. Jadi untuk sementara kita tahu dulu bahwa ada tiga sumber pacemaker alami, ada empat sumber pacemaker, ya gitu. Jelas ya? Tolong jangan sampai terjebak nih. Ini ada alami atau tidak. Kalau tidak ada kata alami, maka ada empat sumber pacemaker atau sumber irama atau irama dasar atau sumber impuls. Jelas ya? Oke, yang terakhir pertanyaan nomor 10. Nah, nama lain dari EKG normal atau normal EKG itu apa? Nah, ini juga sebenarnya masalah sepele ya. Tapi tujuan Pabu adalah ingin mempermudah agar teman-teman jangan ragu gitu. Sebenarnya mah dari dulu sampai sekarang pun ya sinus ritem dan normal sinus ritem adalah dua istilah yang sama yaitu normal EKG. Tapi sebagai pengajar EKG kita kan pingin agar teman-teman kita ini jangan sampai dibuat bingung gitu loh. Makanya kita harus tahu dan bisa menjelaskan apa persamaan dan apa perbedaannya. Kan gitu teman-teman. Ya, jadi ada istilah sinus ritem dan ada normal sinus ritem. Tolong teman-teman harus dipahami baik-baik ya. Ya. Mungkin kalau yang sudah ikutan kelas Pabu, sudah Pabu jelaskan di video tuh ya gitu. Jadi sekali lagi ya, eh, jangan pernah mengatakan irama sinus sama dengan sinus ritem. Apa itu irama sinus? Ya,
Irama sinus artinya EKG yang Anda baca ini sumber utama listriknya atau impulsnya berasal dari S anode. Itu namanya irama sinus. Jadi jangan disamakan dengan sinus ritem, ya, gitu. Mentang-mentang irama sinus, irama ritem, sinus sinus. Jadi disamakan. Bukan seperti itu interpretasinya, teman-teman. Ya, kalau teman-teman pengen apa namanya memahaminya gitu loh. Walaupun masih banyak yang mengatakan ya udah sama aja lah gitu. Tapi Pak bukan memikirkan gimana caranya agar teman-teman bisa tahu beda dan persamaannya gitu loh ya. Ya, lanjut ya. Terus kalau sinus hitam itu apa Pak Bu? Apakah EKG normal atau bukan Pak Bu? Sinus kan artinya EKG yang kita baca sumbernya dari SA, ya kan? Dinamakan sinus atau irama sinus. Nah, setiap sumber utama pacemaker alami, SA node, AV node, Purkinje cell, kan memiliki impuls dasarnya masing-masing, teman-teman. Ya enggak? SA node 60 sampai 100. Jadi kalau kita baca EKG, sumber utama listriknya berasal dari SA node, namanya sinus. Berapa heart rate-nya? Misalkan kita hitung heart rate-nya masih sesuai dengan impuls dasar dari SA node. Maka namanya sinus rhythm. Jelas? Sama halnya dengan yang irama junctional atau junctional. Sumbernya dari AV node. Nah, AV node itu memiliki impuls dasar yang normal juga. Apa itu? Berapa? 40 sampai 60. Jadi kalau kita baca EKG, yakin sumber listriknya dari area AV node, namanya irama junctional atau junctional. Berapa nih heart rate-nya? Heart rate-nya masih antara 40 sampai 60. Ya namanya junctional rhythm. Jelas teman-teman? Begitupun juga dengan idioventricular rhythm teman-teman. Sumbernya dari area Purkinje cell atau ventricle, heart rate-nya masih antara 20 sampai 40. Jelas? Nah, apakah sinus rhythm ini bisa irregular iramanya Pak Abu? Bisa saja. Kalau misalkan tidak ada atau tidak disertai dengan kelainan, maka iramanya reguler. Ya, oke. Oh, berarti bisa irregular? Bisa. Kalau disertai dengan kelainan, misalkan sinus rhythm yang disertai dengan ekstrasistol. Itu kan membuat iramanya jadi tidak teratur. Siapa yang membuat irama jadi tidak teratur nih? Ekstrasistol. Ya, makanya tetap dibacanya sinus rhythm karena sumbernya dari S anode, heart rate-nya masih antara 60 sampai 100, tapi di sana ada ekstrasistol disertai dengan ekstrasistol. Makanya iramanya jadi irregular. Begitu, teman-teman. Jadi jangan eh, kalau selama ini kan iram di buku-buku atau pengajar-pengajar yang lain selalu bilangnya iramanya harus reguler. Ya reguler kalau tidak ada kelainan, ya gitu. Nah, makanya Pak Bus selalu bilang ya, kalau misalnya kita baca EKG strip, ya, cuma satu strip kan, satu lead aja, semuanya oke, ya, nggak ada kelainan apapun, maka kita cukup menamainya dengan sinus rhythm karena hanya atau baru cuma satu lead, cuma EKG strip atau cuma lead panjang, ya kan terbatas manfaat atau fungsi dari lead panjang ini. Masa kita cuma satu lead kita bisa bilang ini ada ACS misalkan, ya nggak bisa, ya. Makanya kita cukup bilang sinus rhythm karena sumbernya dari X anode,
heart rate-nya masih antara 60 sampai 100, iramanya reguler, gelombang P-nya semuanya normal, kompleks QRS-nya normal, misalkan ya. Nah, ini namanya sinus rhythm, ya, begitu. Tapi kalau ada kelainan, ya tinggal ditambahin aja. Disertai dengan apa kelainannya? Misalkan AV block derajat 2, ya, tipe 1. Makanya iramanya jadi irregular. Jelas ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, apakah sinus ritme iramanya selalu reguler? Ya enggak selalu. Jika tidak ada atau tidak disertai dengan kelainan, pasti iramanya reguler. Tapi kalau disertai dengan kelainannya, iramanya pasti irregular. Jelas ya? Sekali lagi, kalau kita baca EKG cuma satu lead, ya, tidak ada kelainan apapun, cukup nulisnya sinus ritme. Kalau misalkan ada yang protes, ya, kenapa nggak normal sinus ritme, Pak Abu? Memang bisa teman-teman mencari tahu abnormality yang lain hanya menggunakan satu lead. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Ya kan? Untuk mengetahui kelainan-kelainan yang lain diperlukan lengkap rekaman EKG 12 lead. Ya nggak? Makanya kalau cuma satu lead, semuanya normal, ya cukup kita bilang sinus rhythm. Oke? Tapi kalau ada yang bilang normal sinus rhythm, ya boleh-boleh saja sih. Tapi kan Pak Bu ngasih penjelasan ini loh bedanya, ini persamaannya ya gitu. Biar teman-teman benar-benar paham gitu. Jangan dikit-dikit EKG sulit, dikit-dikit EKG sulit ya. Sulit karena tidak memahaminya. Jelas? Nah, kalau normal sinus rhythm ya, itu nama lainnya EKG normal. Artinya tak ada satupun kelainan. That's all. Nggak ada kelainan apapun. Normal sinus rhythm. Atau EKG normal. Semuanya oke dalam batas atau parameternya semuanya normal. Jadi jawaban nomor 10 yaitu B ya. Normal sinus rhythm. Oke teman-teman. Oke, semoga jelas ya. Sekali lagi Pak Bu ingetin, belajar EKG itu tidak sesulit yang Anda bayangkan. Asalkan Anda bisa fokus dan sungguh-sungguh saat proses belajar dan jangan main-main saat belajar. Oke, teman-teman, saya rasa cukup untuk pembahasan minggu ini. Nanti kita lanjutkan pembahasan di minggu berikutnya. Nomor berapa itu? Nomor 11 sampai nomor 15. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.